bisa membuat Bapak lebih ridho sama saya? Dulu pertanyaannya, apakah Bapak ridho sama saya? Mungkin jawabannya ridho, kita bisa. Terus setelah saya tahu ini, saya mengganti pertanyaan, apa yang bisa membuat Bapak lebih ridho sama saya? Awalnya Bapak saya nggak jawab. Oh, kamu bikin Bapak ridho, berarti kan nggak ridho selama ini. Iya Pak, dia nggak jawab pada saat itu. Sampai kemudian asal saya tanya lagi apa yang bisa membuat Bapak lebih ridho. Kalau memang kamu mau cari ridhonya Bapak, bantu untuk membuat satu perumahan di kampung halaman. Bapak pengen pulang dengan tegak berdiri, nggak karena beliau merantau, ingin pulang dengan keadaan dia membawa sesuatu untuk kampung halaman. Saya bilang siap Pak, punya uang yang nggak punya Pak, tapi ada rasa ingin mendapatkan ridhonya, rasa ingin memberi kepada orang. Bahkan saya senang sekali ketika ayah saya mengatakan, bantu Bapak, ya Allah, ternyata saya masih perlukan mau orang. Akhirnya saya tutup semua proyek-proyek saya di Depok. Saya fokus dengan satu proyek, yaitu mengejar lingkungan saya. Alhamdulillah, saya merasa saya mendapatkannya dan Allah berikan keajaiban. Saya berulang kali pergi ke tanah suci. Dan itu yang saya rasakan berkah dari mengejar ridho ayah saya. Jadi kalau seandainya ada yang ingin, mungkin nih bagi kita semua ilmu yang sederhana, ibu dan ayah. Ini bagi saya, ridho ayah saya bernilai 21 miliar. Kemudian yang berikutnya adalah ibu. Kalau ibu saya alhamdulillah, ketika saya tanya, ini apa yang bisa membuat Umi lebih ridho? Enggak nak, Umi udah ridho sama kamu. Kemarin saya bahagia sekali baru bawa pulang ibu saya ke Malaysia, karena beliau selalu matanya berair, ucap-ucap matanya bengkak. Dan kan dekat dengan Prof. Muhayya, saya bawa ke sana operasi. Dia peluk hati saya. Nah, kan nggak banyak keluar duit ini, nggak apa-apa nih, ya berarti Umi bahagia. Dulu saya bukan orang seperti itu. Minus 21 miliar pastinya banyak orang yang terluka karena saya. Saya nggak melihat orang lain, saya melihat diri saya. Betapa banyak orang yang sampai sakit. Tapi setelah mengenal ilmu ini, suka sekali kita bisa membahagiakan orang lain. Istri atau suami. Saya pada saat itu bertanya sama istri saya, apa yang bisa membuat engkau lebih bahagia? Kemudian istri saya jawab, stop buat proyek, aku capek dikejar dari kolektor. Akhirnya, yang penting keluar kalimat itu. Oke, akan saya kejar bahagia kita. Dan itu yang terjadi Bapak Ibu. Saya keliling dunia bersama dengan istri saya. Sesuatu yang ajaib bagi saya. Saya menganggur, ya, nggak bekerja, tapi malah pergi, ya, luar negeri bersama dengan istri saya. Anak-anak begitu juga. Mungkin ibu jadi sebagai klien dari segitiga ajaib. Maka kalau kita tidak tahu memulai dari mana, mulailah dari ketiga ini. Sayangi mereka, datangi mereka, tanya ke mereka, apa yang bisa membuat mereka lebih bahagia, lalu berikan haknya, berikan kebahagiaan. Ada orang datang sama saya, Pak Nas, bagaimana ya caranya Pak Nas supaya saya bisa melunasi amanah saya? Saya tanya balik sama dia, istri kamu bahagia nggak sama kamu? Gini Pak Nas, pertanyaan saya itu tentang bagaimana melunasi amanah. Iya, saya tanya balik, istri kamu bahagia nggak sama kamu? Kemudian dia bilang, enggak Pak Nas. Ya itu dia, gimana Allah mau bahagiakan kamu? Sementara orang yang paling dekat dengan kamu tidak bisa membahagiakan. Bagaimana Allah akan bahagiakan kamu? Sementara orang yang di dekat Anda nggak bisa. Kamu mau lihat kan? Kadang kita terlalu sibuk bekerja, kemudian mengatakan bahwa rezeki itu ada di luar sana. Padahal rezeki ada di sekitar kita. Ada baik-baik berbuka. Cintai kita baik-baik, maka Allah akan memberikan yang terbaik.
Setelah itu, maka insya Allah tidak akan mulai mampu untuk memberikan yang terbaik buat saudara. Ada yang tahu kan? Saya bersyukur Allah mengubah hati saya, mengubah jiwa saya. Dulu saya berantem terus sama keluarga saya, sama adik kakak saya. Masya Allah, sekarang saya nikmat sekali. Bisa sayang, bisa kasih sayang dengan keluarga. Sesama muslim walaupun beda pemikiran, pendapat, sesama manusia walaupun beda suku, beda ras, beda agama, ya sesama ciptaan Allah. Akhirnya positive motivation ini bicara tentang bagaimana kita bisa memuliakan ciptaannya. Ciptaan yang paling mulia di muka bumi adalah manusia. Ketika kita mampu untuk bersikap yang terbaik kepada manusia di sekitar kita, maka Allah pun akan ridho dengan kita. Dari situ ujian jiwa kita, ujian spiritual mental kita adalah dengan orang di sekitar kita. Kadang kita berhasil, kadang nggak berhasil. It's okay, latihan. Kita tidak gunakan positive motivation dengan gerak naik turun motivasi. Kadang naik, kadang turun. Ya, begitulah manusia. Tapi sekarang saya mesti kalau berhubungan dengan orang lain, pastikan selalu dalam posisi positif. Karena kalau kita nggak dalam posisi positif, kita akan merasakan sesuatu dampak. Dan itu yang terjadi pada diri saya. Saya terlalu mudah berhubungan dengan orang lain pada saat yang diri saya nggak positif. Jika sedang berada posisi tidak positif, segera masuk bola. Yang paling terbaik pada saat itu ya dekat dengan selimut ya. Selimut, bantal, jauhi manusia, hindarkan interaksi dengan manusia. Karena kalau pulang kecapean pasti jadi satu. Saya bilang sama istri saya ini, ya, saya lagi capek banget, ya. Biarkan saya istirahat dulu, kemudian setelah itu saya punya energi yang cukup, baru saya peluk anak-anak saya. Kemudian bebaskan diri dari laknat Allah. Siang tadi, mungkin Anda belum pernah sholat sebanyak itu tadi. Sholat taubat. Ya, saya pernah satu hari sholat taubat 57 kali dalam satu malam ini. Karena saya tak tahu apa yang dilakukan kecuali sholat taubat, meminta kepada Allah agar Allah mengampuni saya, bebaskan dari laknat Allah. Karena orang-orang yang telah memutus silaturahim mendapatkan laknat dan jaga rumah, tekan tombol apa? Tombol plus 6. Mendoakan orang lain. Ini tombol. Ya Allah, muliakan dan bahagiakan. Simple Bapak. Ketika kita putus, kita nggak satu sama dan berhubung, ini kayak saklar ini. Saklar ini kan ya, kabelnya terputus seperti ini. Maka ketika kita menekan tombol klik, maka ya klik, ya dia nyala semua. Ketika kita terputuslah semua. Ya nggak menyala. Maka rezeki ibarat lampu. Dan kita mau menyalakan rezeki kita ketika kita klik. Ya Allah, muliakan dan bahagiakan. Muliakan dan bahagiakan. Lihat kanan kiri Anda Bapak. Lihat orang di kanan dan kiri Anda. Dia adalah orang-orang yang bisa Anda muliakan. Doakan tulus dalam hati. Ya Allah, coba tangannya. Ya tangan kanan Anda sentuh orang di sebelah. Ya Anda sebelah kanan. Tekan pundaknya. Lalu doakan, ya Allah, muliakan dia, bahagiakan. Tinggikan derajat saya nanti. Sekarang balik yang kiri, ya, coba Anda doakan orang di sebelah. Ya Allah, muliakan dia, bahagiakan dia, tinggikan derajat. Bapak Ibu semuanya, inilah ya yang harus kita lakukan. Istilah energi senang. Selama 7 hari ke depan, saya minta Bapak Ibu mengerjakan tugas dari saya. 7 hari ke depan. Doakan kemuliaan dan kebahagiaan bagi orang lain. Minimal 100 orang per hari. Boleh ya Bapak Ibu? 1 orang per hari. Ketemu tukang somai, ya Allah muliakan dia, bahagiakan dia. Ketemu ya tukang sampah, ya Allah muliakan, bahagiakan dia. Ketemu orang yang pasang spanduk, ya Allah muliakan dia, bahagiakan. Ketemu orang yang di spanduk gitu ya, mau nyalon ya 2024, ya Allah muliakan dia, bahagiakan dia. Insya Allah ya. Latihan selama 7 hari ke depan, ada tugasnya dalam memuliakan, membahagiakan orang lain. Doakan dalam hati. Dan cara sederhana membuat orang lain tersenyum, ya itu adalah memuji dengan tulus. Latihan juga Bapak Ibu memuji. Ya, Nabi suka sekali memuji. Pada Abu Bakar dipuji, ya bukan dipanggil ya Abu Bakar, ya Siddiq.
kepada Umar ia Faruq, kepada Utsman ia Zulnurain, kepada Ali ia Karamallahu wajhah, kepada istrinya ia Umar. Ya. Suatu saat Nabi SAW datang ke rumah Aisyah. Kemudian pada saat itu lampunya nggak menyala. Kemudian meraba-raba itu di dinding ya, Aisyah, karena Nabi menutup pintu. Terus kemudian ketika dibuka pintunya, ya, langsung menyala semua. Menyala gitu rumahnya Aisyah karena wajahnya Rasulullah SAW. Nah pada saat itu ya, Nabi SAW dipanggil dengan panggilan gelar dari Aisyah radhiyallahu anha. Ya radhiyallahu anha, ya Jamal, ya Jamal. Ya. Seperti lagu ini, ya Jamal, ya Jamal. Ya. Ada 66 kata dalam lagu ini, Jamal. Ya. Jamal ini artinya ya ganteng. Lagu ini menggambarkan tentang bagaimana kita bisa menginstall energi ini. Puji orang lain dengan tulus. Ya, datang ke kantor. Bos, bagaimana katanya bos? Ya, bos sekarang ganteng banget bos gitu ya. Apa yang bisa saya lakukan untuk memuliakan dan membahagiakan kau hari ini bos? Bangun pagi melihat istri, mama kok cantik sekali ya. Kemudian senyum si istri gitu ya. Nah, maka apa yang semuanya ya, ini akan membuat rezeki kita berlimpah. Maka inilah kekuatan bersama. Kekuatan bersama adalah jaga motivasi agar selalu dalam posisi plus. Ya, maka akan terjadi keajaiban sepanjang masa. Dikhianati tetap plus, tetaplah. Ya Allah, dia akan diperhatikan. Tinggikan derajatnya. Rugi atau tidak sukses dalam bisnis tetap plus. Target atau tercapai tetap plus. Menghadapi gugatan tetap plus. Siap Bapak Ibu? Ya. Kalau chatnya siap, lebih siap. Siap Bapak Ibu? Siap. Ya, oke, terus kanan kiri ya. Lebih siap. Maka Bapak Ibu fokuslah dengan kemuliaan dan kebahagiaan orang lain. Ya, mulai dari sekarang Bapak Ibu semua fokus dengan kemuliaan dan kebahagiaan. Maka insya Allah akan terjadi keajaiban sepanjang hidup Anda. Amin. So, inilah dia spiritual meter. Perhatikan spiritual meter ini Bapak Ibu. Ya, perhatikan betul-betul ya. Jaga energi yang kepersenang. Kalau plus 7 ya zuhud, pasrah. Plus 8 yang hanya dilihat hanya Allah saja. Dia udah gak melihat yang lain, dia hanya melihat Allah dalam semua kehidupan. Ya, nggak usah cepat-cepat dulu masuk plus 7 plus 8, latihan dulu ke plus 6. Ya, insya Allah kita akan mendapatkan kebahagiaan dan kemuliaan. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Ya, tepuk tangan dulu yang meriah.